Halo semua. Halo Nazid, apa kabar? Halo Kak Manda, Alhamdulillah kabar sehat nih. Ya meskipun akhir-akhir ini aku kurang tidur nih. Itu kurang tidur sampai kantong matanya tebel banget gitu ya kalau teman-teman bisa lihat. Gak tahu sih, mungkin banyak pikiran mungkin ya aku ini. Mikirin apa sih kayak bisa kayak gitu tuh. Kalau Kak Manda sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini masih sehat jasmani rohani ya meskipun sempat hiatus sekian waktu gitu. Wah, kenapa ini Kak Manda? Kenapanya nih kita lihat konten selanjutnya aja ya Waduh. kira-kira apa sih kenapa saya hiatus? Ditahan dulu ya berarti. Tahan ini. dulu, Oke, tahan dulu. Siap-siap. Ini puasanya aman, siang-siang gini di kafe, bawaan puasa setengah hari tuh makin mendukung ya. Waduh, agak ekstrim ya ini. Sangat menguji kesabaran hawa nafsu dan mental. Udah tadi perjalanan kepanasan ya tahulah Sidoarjo ini Sidoarjo. panas banget emang. Keadaan perut juga mengaung-ngaung tadi. Waduh. Tapi santai. Alhamdulillah masih kuat. Kuat tuh. Mungkin setelah bikin podcast ini kita coba nyicipin satu menu kali ya Kamanda. Emang waktu kita selesai bikin podcast ini udah waktunya buka ya? Wah, jangan nanti, sekarang aja lah. Waduh ini yang bahaya nih. Ini dari tadi ngeliatin buku menu dari lihat signaturenya kuliner Jenggolo nih mempersuasi cacing-cacing di perut buat demo. By the way nih bentar. Oke, Perkenalan kenapa? dulu dong. Kita ini udah ngomong panjang lebar tapi pendengar nggak tahu siapa yang ngomong. Kenalan dulu coba dari kamu. Oke. Dari aku dulu ya. Iya. Hai, namaku Nazid Ahsan. Aku dikenal oleh orang-orang biasanya sebagai seorang yang suka bikin konten di sosial media. Kalian bisa lihat di Instagramku @nazidahsan atau YouTubeku Nazid Ahsan. Aku sekarang aktif di komunitas konten kreator yang aku bikin sendiri bernama Kursi Coklat, yang dimana isi kontennya membahas tentang kehidupan remaja dan sharing-sharing experience. Mantep banget tuh. Oh iya dong. Kalian bisa cek langsung aja di Instagram @kursicoklat.id untuk lebih lengkapnya. Alhamdulillah tahun ini lulus sebagai seorang siswa dan akan memulai menempuh hidup baru sebagai seorang mahasiswa. Asik mahasiswa nih ganti Ya, status. masih nunggu pengumuman sih ya benar. Doain ya teman-teman semoga keterima tahun ini. Iya, amin. Amin. Sungguh tidak kerasa sih tiba-tiba udah lulus aja. Perasaan kemarin masih jadi bocil SD aku ya. Waduh bocil gitu ya. Padahal masih belum puas aku main-mainnya. Belum puas nih tanda kutip banget ya. Iya ya. Ya. Aku sendiri punya minat di bidang digital kreatif. Dulu pas masih sekolah sempat ikut ngonten bareng sama Kak Manda di Oma Karyo. Dan alhamdulillah iseng-iseng ikut event kreator, tiba-tiba sampai Singapura saja ini. Ini iseng aja sampai Singapura gimana kalau diseriusin Waduh, ya. sudah sampai luar bumi katanya. Waduh mau nyaingin NASA. Wah, boleh lah, boleh. Waduh. Aku sungguh sangat menikmati ketika bikin konten karena kadang aku merasa di situ aku dapat ilmu baru, wawasan baru, bahkan teman baru. Karena aku ini orang yang sedikit susah untuk berkenalan. Tapi kalau udah diajak konten atau istilah dari kami itu makaryo bareng, ya gas. Contoh-contoh malu-malu kucing Nazid ini ya. Kok bisa malu kucing? Kalau udah kenal tuh langsung gitu. Oh gitu. Oke. Jadi itu salah satu kenapa aku mau diajak lagi sama Kak Manda untuk comeback bikin konten. Apalagi sekarang bawa media baru yaitu podcast. Ini akan jadi sebuah pengalaman baru sih. Tentunya sih pengalaman baru banget juga buat aku. Iya. Oke, sekarang Kak Manda dong yang kenalan gantian. Biar pendengar tahu lah siapa hostnya ini. Formal banget gini ya kayak Iya gantian dong. gitu. Aduh. Oke, halo semua, kenalin aku Amanda. Kalau di Instagram teman-teman bisa nemuin aku di akun @amandarahmat. Aku ini masih student boleh dibilang ya. Tahun ini masih bareng Nazid ikut SBMPTN 2021. Mohon doanya ya semoga diterima. Amin. Sampai saat ini aku aktif di Oma Karyo sebagai Creative Director sekaligus Content Writer. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang kenal aku sebagai peneliti, penulis, dan orang yang bikin konten di media sosial. Meskipun lebih banyak hiatusnya ya daripada bikin kontennya ya. Iya, oke. Silakan teman-teman interpretasiin sendiri aku ini apa. To be honest, banyak hal di dunia ini yang bikin aku tertarik. I labeled myself as a lifelong learner, yaitu seseorang yang mengabadikan waktunya untuk mempelajari hal baru, baik soft skill maupun hard skill. Ada banyak sekali hal yang bisa dieksplor di dunia dan 3 hal yang ada di top 3 list aku adalah medical, creative, and literacy. Agak maksain otak kiri sama kanan gitu ya. Gak pusing gitu Kak Manda? Itu waktu switch otak tuh biasanya buffering dulu gitu ya waktu memikir gitu ya. Tapi track record aku di 3 bidang itu boleh dibilang ada dan bisa diakui baik dalam keikutsertaan organisasi maupun prestasi terkait.
I'm trying my best to show you all the best of me, but still considering that I'm human too. Kayak teman-teman waktu pertama kali klik podcast ini nih, kan ada namanya tuh tulisannya Crucial 20. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman tuh Crucial 20s itu? Apa sih Crucial 20s itu? Kalau Nazid apa? Apa sih Crucial 20s itu? Oke. Crucial 20s kalau diartikan itu masa krusial di usia 20. Di usia ini adalah masa hasil-hasilnya sebagai seorang manusia, masa yang paling liar, ambisius dengan cita-citanya, dan masa yang paling pas untuk mencari pengalaman yang nantinya sebagai bekal untuk masa dewasa ketika masuk usia 30-an. Gitu. Kalau menurutku gitu. Kalau Kamanda gimana? Kalau aku nih dari namanya itu Crucial 20s ya. Crucial 20s nih memiliki topik pengembangan diri mayoritas untuk usia 20-an, yaitu si 20s itu tadi. Tapi aku sama kamu sendiri kan umur 20 tuh baru tahun depan ya. Iya, kenapa kita berani sekali bikin podcast ini? Nah, meskipun pembahasan di sini mayoritas untuk usia 20-an, tujuan aku adalah untuk mengedukasi tanpa menggurui tentang apa aja sih yang harus diketahui, dipersiapkan, dan dihindari dalam menempuh usia 20-an ini. So, teman-teman yang masih underage pun bisa banget dengerin podcast ini. Kita bawa tagline Living Better Your Crucial 20s dengan harapan dapat mendukung dan menemani teman-teman dalam perjalanan pengembangan diri di usia 20-an. Nah, kalau Tuhan menghendaki nih bakalan ada 3 segmen nantinya, yaitu Monthly Dose of Books di mana kita meresensi buku-buku dengan topik terkait, ya. Terus yang kedua ada Ngalor Ngidul, segmen di mana aku dan Nazid menjawab pertanyaan dengan topik yang diberikan oleh teman-teman berdasarkan fakta dan teori sesuai kapasitas masing-masing. Serta yang paling luar biasa nih ada segmen Walk the Talk di mana kita berdiskusi dengan narasumber-narasumber luar biasa yang telah berpengalaman di usianya gitu. Wah, banyak banget ya jenis-jenis kontennya ini. Banyak banget karena kita berusaha untuk memberikan konten yang sesuai sama pendengar-pendengar kita. Boleh. Waktu pertama kali aku chat kamu nih, aku ingat malam-malam. Zid, mau nggak gabung jadi co-host di Crucial 20s? Perasaanmu gimana waktu aku ajak itu? Oke. Jujur pertama kali diajak Kak Manda untuk bikin podcast di Crucial 20s, aku ngerasa excited banget nih Kak. Wow, kenapa tuh? Padahal aku juga sudah punya podcast loh di Kursi Iya Coklat. tuh. Alasan kenapa se-excited itu karena aku gak bisa bohong di mana pengalamanku berkarya bareng bersama Kak Manda di Makarya dong. Aduh, masa sih? Iya dong. Yang mana saat itu aku mendapatkan banyak banget experience. Dan ketika ditawari untuk ikut konten lagi di podcast Crucial 20s, aku gak banyak pikir, langsung saja sikat lah. Gas gitu ya orangnya tuh. Iya dong. Apalagi nantinya isi konten dari Crucial 20s ini bakal menarik banget seperti yang sudah dijelaskan tadi. Membahas tentang masa krusial umur 20 yang dimana itu masa penting banget buat development kita menuju masa dewasa. Dan aku gak sabar banget untuk mendapatkan ilmu baru dan mulai tanjak gas bikin podcast di Crucial 20. Gas-gas banget ini, ambisius banget ini, kayak gini nih yang kita suka nih. Jadi anak muda itu harus semangat Kak Manda. Waduh, semangat semua yang dengerin. Lalu alasan kenapa Kak Manda kok ingin ngerekrut aku? Waduh, kamu gak sadar kalau kamu ini keren gitu sebagai manusia. Masuk sih keren aku ini. Beneran, buat aku sendiri ya, ngajak Najid buat kolaborasi ini satu kehormatan karena we talk the same language. Kita berbagi ketertarikan yang sama di dunia kreatif. Apalagi mengingat waktu yang udah kita lewatin buat ngonten bareng, udah 2 tahun ya ini. Kamu ini punya skill yang bisa terus dieksplor. Apalagi skill yang dimiliki Nazid ini skill-skill yang aku gak miliki. Jadi kayak pas gitu, klop cocok banget gitu. Masa beneran sih Kak Manda? Beneran ini dari lubuk hati yang paling dalam gitu lah istilahnya. Gak bohongan nih. Gak bohong, trust issue kayaknya dia sama aku. Aduh, terharu. Kayak emang ini udah cocok, emang harus Nazid dan cuma Nazid gitu. Ketertarikan dan kesungguhanmu itu loh yang no debat. Dari latar belakang nih yang udah kita jelasin tadi, menurutmu kenapa sih sampai aku ngedebutin Crucial 20s ini? Aku sering gitu bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan di usia 20-an nanti. Itu salah satu yang membuatku sulit banget buat tidur Kak. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang punya pikiran sama denganku. Jadi menurutku Crucial 20 akan menjadi sebuah wadah edukasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kepala kita. Dan bekal pengetahuan usia 20-an. Seperti yang dikatakan Kak Manda tadi, memberikan edukasi tapi tanpa menggurui. Itu penting banget. Iya, ini yang menarik loh. Karena di sini yang belajar bukan pendengar saja, tapi pembuat konten juga. Betul. Ikut belajar. Jadi kita sama-sama belajar, gitu Kak.
Betul Kalau banget. Kak Amanda sendiri gimana? For me personally, it comes from a personal reason ya, alasan Hmm, pribadi nih. Banyak teman aku yang nggak satu dua tuh sering nanyain ke aku how to deal with themselves gitu. Gimana caranya berdamai sama diri mereka sendiri. Biasanya topiknya ini nggak jauh-jauh dari kebiasaan prokrastinasi, what if cycle-nya overthinking, terus kebiasaan take everything for granted. Kayak mereka kurang menghargai hal-hal kecil gitu. Setelah aku observasi nih ya, ternyata gak cuma di lingkungan aku aja, tapi kasus ini bisa dialami oleh banyak orang. Nah ini kalau misal satu dua yang nanya kan masih bisa gitu ya diskusinya. Tapi kalau misalnya banyak kan agak makan waktu ya. Dari situlah akhirnya aku mencoba untuk mencari kondisi di mana sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain itu juga aku nggak mau kalau misalnya dalam lingkungan aku atau bahkan masyarakat luas ada kesenjangan pola pikir yang disebabkan oleh keterbatasan dalam akses informasi dalam topik apapun itu. Apalagi di topik self development terutama usia 20-an yang harusnya jadi masa eksplorasi manusia sama dunia luar. Aku nggak mau ya dan nggak berharap kalau sampai ada deterioration of gen pool. Jadi aku harap di sini kita bisa belajar dari satu sama lain buat mencapai better 20s. Waduh, itu berangkat dari sebuah keresahan sendiri ya itu. Kalau dari keresahan pribadi ini rasanya personal dan emang harus diwujudin Wah, banget gitu loh sih. luar biasa nih. By the way, we also have limitation kayak yang aku bilang semalam ke kamu tuh. Iya, Apa iya. coba sebutin. Oke. Yang pertama, kita gak akan membahas isu-isu SARA nih. Terus yang kedua ini adalah isu-isu yang selalu trending topik di Indonesia. Indonesia nih rancu banget sama ini Wah, ya. ya. Yang kedua yaitu isu-isu politik. Wah, Isu-isu politik juga nih. ya gak mungkin dong kita ngomongin politik lalu terus tiba-tiba ada tukang bakso lewat Waduh itu. nggak lucu ya kalau habis rekaman terus kita hilang gitu. Iya, itu, Au. Pak. Dan isu-isu yang di luar kapasitas kita. Jika memang kita akan membahas isu-isu di luar kapasitas, pastinya kita akan mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya, Kak Manda. Betul banget. Untuk berbicara sesuai kapasitas tuh penting loh teman-teman. Sepakat, setuju banget sama Nazid. Kita akan sebaik mungkin mencoba untuk memberikan gagasan yang nggak misleading pada konsep-konsep tertentu, apalagi yang membawa pada kesesatan. Last but not least, semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini ke depannya dapat memilah dan memilih mana yang bijak untuk diadaptasi atau diabaikan. Ada salah satu pepatah Arab yang aku suka nih Zid. Apa itu? Bunyinya kayak gini Zid. Undur makola wala tandur mangkola. Artinya gimana tuh? Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Betul Betul Kak banget, itu. Oke, siap. Oke, sampai di sini dulu untuk pilot episode dari kami. Nantikan episode dari segmen-segmen yang akan datang dari Crucial 20. See you next time. See you.